Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa nahana 'anit tafarruqi wal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul muayyad. Fa huwa hamidu wa mahmudu wa ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita ini bisa bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Baru-baru ini kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah-musibah dan bencana-bencana yang menimpa saudara-saudara kita, baik yang ada di daerah Cianjur, Sukabumi, Garut, bahkan di Jember. Juga di tempat-tempat yang lain berupa gempa dan musibah-musibah lainnya. Sehingga ada yang bertanya-tanya kaitan dengan musibah-musibah, bencana-bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Apakah ini merupakan ujian dari Allah? Ataukah merupakan peringatan dari Allah? Atau justru ini merupakan azab, siksaan dari Allah? Untuk menjawabnya pertanyaan tadi secara pasti memang tidak mudah. Bisa jadi borongan, yakni ujian dari Allah, juga peringatan, mungkin juga azab, siksaan dari Allah kepada hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita meneliti ayat-ayat Al-Quran, memang ketiga hal ini kita bisa temukan. Yakni di dalam Al-Quran ada kalanya musibah yang Allah timpakan itu adalah merupakan ikhtibar, yakni merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bisa dibaca dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 2. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira mereka tidak akan diuji setelah berkata kami beriman?
Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika orang berikrar sudah beriman, ini tidak luput dari ujian dari Allah. Apakah imannya sungguh-sungguh atau hanya di mulut saja? Dan biasanya ujian ini ditimpakan kepada orang-orang soleh, para nabi, para rasul, orang-orang yang bertakwa diberikan ujian, diberikan musibah. Ini istilahnya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam Al-Quran juga ada musibah Allah turunkan berupa peringatan. Dalilnya bisa dibaca dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Artinya zuharul fasadu, telah nampak kerusakan, kebinasaan fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab ada tangan-tangan jahil manusia yang durhaka kepada Allah. Liyuziqahum ba'dallazi amilu, untuk Allah merasakan kepada mereka dari sebagian apa yang mereka telah perbuat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah turunkan musibah adalah merupakan peringatan, jeweran dari Allah. Ini biasanya Allah berikan kepada orang yang rajin ibadah, juga doyan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berikan peringatan dengan musibah-musibah itu supaya mereka sadar bahwa masih melakukan maksiat kepada Allah, dan supaya segera maksiatnya dihentikan sehingga musibah oleh Allah diangkat. Yang ketiga, ada kalanya musibah Allah turunkan justru merupakan azab, siksaan langsung dari Allah sebelum disiksa di akhirat. Dalilnya bisa dibaca dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan seandainya penduduk negeri-negeri itu sudah beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, niscaya kami akan buka, akan curahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan yang turun dari langit maupun yang muncul dari bumi. Namun di akhir ayat 96 surah Al-A'raf tersebut, dalam istilah ilmu nahwu ada istilah kalimah istidrak, yakni kata susulan walakin kazzabu, akan tetapi justru mereka telah mendustakan ajaran-ajaranku, ajaran-ajaran Allah. Sudah tidak peduli dengan syariat-syariat agama Islam. Bahkan disinyalir ada sekelompok LGBT yang sudah terang-terangan benci kepada syariat agama Islam. Maka Allah nyatakan fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka, siksa mereka akibat usaha perbuatan mereka yang tidak benar itu. Jadi ada kalanya musibah itu Allah turunkan untuk mengazab orang-orang yang telah mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak peduli dengan syariat agama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian mudah-mudahan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai musibah-musibah, sehingga kita ingin bahagia di dunia wal akhirah, bahagia di dunia sampai bahagia pula nanti di akhirat kelak.
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru azima yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.